Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Hari ini kita masih melanjutkan tentang katekisasi, tapi kita akan membahas tentang satu keberatan yang kadangkala diajukan untuk menentang katekisasi. Sebagian orang menganggap bahwa tugas untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, terutama anak remaja yang biasanya banyak mengambil kelas katekisasi, dianggap merupakan tugas orang tua, bukan tugas dari gereja. Nah, bagaimana kita meresponi keberatan semacam ini? Saya akan memberikan beberapa jawaban. Yang pertama adalah, memang kita harus mengakui dan menekankan bahwa pendidikan untuk anak-anak itu tanggung jawab utamanya terletak pada orang tua. Ulangan pasal yang ke-6 sudah jelas bahwa orang tua diwajibkan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu esa, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu dikatakan di Ulangan pasal 6, mereka harus mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak-anak mereka. Juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, para bapak dinasehati untuk mengajarkan, membimbing anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak terelakkan bahwa semua pembinaan kerohanian anak-anak bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, tetapi terutama adalah tanggung jawab orang tua. Tetapi yang kedua jawaban saya, bukan berarti bahwa gereja berpangku tangan, bukan berarti gereja tidak melakukan apa-apa. Walaupun yang pertama tadi tanggung jawab utama ada terletak di bahu para orang tua, tetapi sebagai gereja, terutama sebagai gereja yang menganut teologi reform, yang mempraktekkan baptisan anak, maka kita dituntut lebih untuk memiliki tanggung jawab, untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam mendidik anak-anak kecil. Karena sebagaimana kita ketahui, baptisan anak disamakan dengan sunat pada perjanjian lama. Baptisan anak merupakan tanda bahwa seseorang sudah dimasukkan di dalam komunitas umat perjanjian yang baru, yaitu di dalam komunitas orang percaya di dalam gereja. Sehingga dengan demikian ketika gereja menyaksikan baptisan anak, sebetulnya gereja berpartisipasi di sana. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi mereka juga menjadi mentor di kemudian hari bagi anak-anak atau bayi-bayi yang dibaptis. Sehingga dengan demikian kita tahu di dalam teologi reform, gereja memegang peranan yang lebih dalam mendidik anak-anak di jemaat setempat. Baptisan tanda bahwa anugerah mendahului yang lain. Sebelum anak-anak itu tahu, anak-anak itu sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, dibaptis, mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tetapi gereja selanjutnya harus terus mengolah kerohanian anak ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, dengan cara memberikan ibadah-ibadah yang konstruktif, yang alkitabiah. Dan salah satunya yang penting adalah ketika anak itu dewasa dan mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai keputusan pribadi mereka, maka mereka perlu diajar secara khusus melalui katekisasi. Dan di sini terlihat saudara bahwa gereja reform yang mempraktekkan baptisan anak jelas memiliki tanggung jawab di sana di dalam pembinaan anak-anak. Kita harus melakukan secara lebih giat daripada yang lain. Alasan yang ketiga, jawaban saya yang ketiga saudara terhadap keberatan yang dimajukan adalah ini. Kita harus mengakui bahwa para orang tua tidak semuanya mampu untuk mengajar anak-anak mereka dengan baik. Tidak semua orang tua mereka memiliki pengetahuan teologi yang benar. Apalagi kalau kita mempertimbangkan bahwa sebagian orang tua bahkan bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan pembinaan itu hanya menyerahkan secara total kepada orang tua, sementara gereja berpangku tangan, apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang orang tuanya bukan orang yang percaya? Jelas ini merupakan hal yang sulit bagi mereka. Nah, disitulah gereja memiliki peranan, yaitu gereja mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tidak terlalu dikuasai oleh orang tua dari anak-anak itu. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan pada saat gereja membimbing anak-anak muda melalui katekisasi, sebetulnya gereja sedang mempersiapkan para orang tua di masa yang akan datang.
Kelak nanti anak-anak remaja, anak-anak pemuda, para petobat baru, mereka juga akan menjadi orang tua. Nah, kalau mereka dibekali dengan baik di katekisasi, maka saya percaya nanti ke depan setelah mereka menjadi orang tua, maka mereka akan menjadi orang tua yang lebih baik. Orang tua yang lebih mampu untuk mengerti kebenaran firman dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian kita bisa tahu betapa pentingnya katekisasi. Katekisasi penting untuk mempersiapkan dan mencetak para orang tua di kemudian hari yang lebih mampu mengajar daripada sebagian orang tua yang ada sekarang ini. Jadi hari ini saya akan memberikan 3 jawaban terhadap pertanyaan bahwa katekisasi seharusnya menjadi tugas orang tua mengajarkan pendidikan teologi di rumah. Jawaban saya yang pertama, memang tanggung jawab utama tetap terletak di tangan orang tua. Yang kedua, tetapi sebagai gereja yang menganut teologi reform dan mempraktekkan baptisan anak, maka gereja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak yang sudah dibaptis. Dan jawaban saya yang ketiga adalah katekisasi diberikan karena sebagian orang tua tidak mampu mengambil peran mengajar kebenaran kepada anak-anak mereka. Dan sekaligus katekisasi diberikan untuk mempersiapkan para anak muda supaya mereka kelak menjadi orang tua yang mampu menasihati anak-anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.